Nah ibaratnya orang yang udah sampai itu cahayanya itu sudah Allah munculkan dalam dirinya. Sehingga dia tidak cari cahaya dari hasil sholatnya, tidak cari cahaya dari hasil zikirnya, tidak cari cahaya dari hasil sodakohnya, tidak cari cahaya dari hasil tolabul ilmnya, tidak cari cahaya dari hasil silaturahimnya, tidak cari cahaya dari hasil sholawatnya, tidak cari cahaya dari hasil istighfarnya. Tidak. Kenapa? Karena semua itu sudah pernah dia lakukan, sholawat, istighfar, zikir, sodakoh, silaturahim, sampai dia sampai, begitu sampai sama Allah dijadikan satu cahaya yang ngumpul dalam hatinya, cahaya zikir, cahaya sodakoh, cahaya sholat, cahaya puasa, cahaya silaturahim, semua menyala tanpa henti. Manusia ini dalam masalah rezeki ada dua kelompok. Dalam masalah rezeki ada dua kelompok. Yang pertama sa'ah fir rizq. Rezekinya luas. Nah, jenengan termasuk yang mana ini? Ya, dimaksud di sini rezeki yang dimaksud rezeki al-fulus. Duit. Termasuk yang duitnya miliaran atau puluhan ribu. Kan ada dua kelompok, yang satu miliaran, bahkan ada yang triliunan, ya. Ada yang kita mungkin cuman ratusan ribu. Yang rezekinya itu miliaran dikatakan sa'ah fir rizq, rezeki uangnya luas. Yang rezekinya puluhan ribu dikatakan rezekinya sempit, qudira alaihi, rezekinya sempit. Dan ketika bicara tentang rezekinya sempit, itu tidak dikatakan Allah menyempitkan rezekinya. Itu ayatnya itu. Qudira alaihi, rezekinya disempitkan. Allahnya enggak disebut. Ya, Allahnya enggak disebut. Itu namanya Allah ngajari toto kromo, yang adab sama Allah Ta'ala. Sebab pada umumnya kalau rezeki itu luas, orangnya senang. Kalau rezeki itu sempit, sedikit, orangnya umumnya enggak senang. Umumnya menganggap itu musibah. Umumnya menganggap itu masalah. Karenanya Allahnya tidak disebut meskipun yang memberikan rezeki sedikit tadi adalah Allah. Yang ngasih rezeki banyak adalah Allah. Tapi kalimatnya ketika rezeki yang sedikit, qudira alaihi rizquh. Rezekinya dijadikan sedikit. Jadi ada dua kelompok. Satu rezekinya duit banyak, luas. Yang satu rezekinya duit sempit, sedikit. Ini fakta kehidupan. Dari awal kehidupan sampai kiamat nanti, modelnya manusia semacam ini. Cuma nanti kalau kiamat sudah dekat, kondisi umat manusia itu berbalik. Jumlah orang yang rezekinya sedikit itu sedikit. Jumlah orang yang rezekinya banyak itu unlimited. Sampai-sampai dikatakan satu hari orang itu mau ngasihkan zakatnya, ngasihkan hartanya yang banyak, yang nerima ngomong kalau kemarin saya terima, kalau hari ini saya udah nggak terima lagi. Jadi orang-orangnya itu jujur-jujur baik-baik. Kalau nggak berhak terima zakat ya nggak terima. Dalam hitungan hari sudah berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Sampai orang itu mau ngasihkan uangnya itu semua pada nolak. Nah, saya udah punya uang. Sehingga nanti orang mau sedekah itu susah. Nah, ajib ya kalau ngalami zaman itu ya. Mau sedekah susah, cari yang mau disedekahi nggak ada. Saya udah kaya. Makanya mumpung si ono yang belum disedekahi, sedekah. Ya, mumpung masih banyak yang mau terima sodako. Itu dikatakan orang yang punya harta, yang lapang hendaknya dia memberikan dari kelapangan hartanya tersebut kepada yang dia wajib memberikan nafkah, istrinya, anaknya. Sementara kalau yang enggak punya, yang sempit, ya dia memberikan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Paham ya? Allah kalau kasih berapa, ya kamu bagi itu kepada kewajibanmu, kepada istrinya, kepada anaknya. Ini hukum tentang kewajiban memberi nafkah kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada keluarga. Saya mau nanya, manusia ini dalam keilmuan itu semuanya alim atau ada yang alim dan ada yang belum alim? Keilmuan. Ada yang alim, udah punya ilmu yang banyak, ada yang belum alim, yang ilmunya terbatas. Dua kelompok ini nggak bisa dipisahkan. Sama seperti duit, ada yang duitnya banyak, ada yang duitnya sedikit. Ada yang ilmunya banyak, ada yang ilmunya sedikit. Orang yang ilmunya banyak dan ilmunya sedikit masing-masing punya tugas. Sama dengan orang yang hartanya banyak dan hartanya sedikit, masing-masing punya tugas. Yang hartanya banyak bertugas wajib memberi nafkah sesuai keluasan hartanya. Yang hartanya sedikit tetap wajib ngasih nafkah sesuai sedikit hartanya. Intinya apa? Dua kelompok manusia ini punya duit banyak maupun punya duit sedikit, sama-sama disuruh memberi nafkah. Nah, ilmu juga begitu. Orang yang punya ilmu banyak dan orang yang punya ilmu sedikit itu juga punya kewajiban memberikan nafkah ilmunya. Memberikan nafkah ilmunya. Yang ilmunya banyak, ya dia memberikan nafkah ilmu yang banyak kepada orang lain.
Sementara yang ilmunya sedikit, ya dia juga sedekah nafkah ilmunya sesuai keterbatasan ilmunya. Ayat tadi kalau dilanjutkan, Allah tidak memaksa setiap jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Allah ngasih dia sesuatu, sesuai yang Allah berikan kepadanya, itu yang menjadi kewajibannya. Nanti kalau dia dalam kesempitan, tapi dia jalankan itu, tetap dia ngasih nafkah, nanti Allah akan memberikan kemudahan setelah sebelumnya dia mengalami kesulitan. Nah, Ibnu Athaillah menjadikan ayat ini untuk bab ilmu. Ya, bab ilmu. Artinya setiap muslim yang punya ilmu itu punya kewajiban untuk infak ilmu kepada yang lain. Infak ilmu kepada yang lain. Namun tidak boleh memaksakan diri. Tidak boleh melampaui batas. Saya taunya cuman ilmu wudhu. Ya udah, ajarkan ilmu wudhu. Saya itu taunya cuman ilmu membasuh wajah yang benar dan baik. Ya udah, ajarkan ilmu membasuh wajah yang benar dan baik. Jangan orang yang ilmunya sedikit kemudian melanggar aturan. Dia baru tahu ilmu wudhu, sudah mengajarkan ilmu haji. Temennya mau berangkat haji, memang kan haji? Ya, ini tak ajari. Masya Allah, bukakan Google, ChatGPT, Gemini ya, dan lain sebagainya. Wih gila, haji koyong ini. Seakan-akan dia paham tentang haji. Rusak kalau caranya seperti itu. Tidak boleh. Yang memang ilmunya sedikit, kamu tetap dalam kebaikan yang besar kalau kamu bagikan ilmumu sesuai kadarmu. Tidak kalah dengan yang ilmunya banyak, membagikan ilmunya sesuai kadarnya. Judulnya keduanya sama-sama menjalankan kewajiban dari Allah, membagi ilmu. Kalau bahasa kasarnya gini loh, suami kaya dan suami super miskin. Sama-sama ngasih nafkah. Suami kaya belikan istrinya mobil 5. Ya, ngasih nafkah 1 bulan 200 juta. Ada ya? Suami kaya ngasih nafkah istrinya 1 bulan 200 juta. Banyak atau segitu? Banyak. Suami miskin 1 tahun ngasih istrinya 2 juta. 1 tahun. Hitungan dewe. 1 bulan berapa itu? 1 tahun ya. Anggaplah 1,2 juta. Tiap bulan 100.000, yang satu tiap bulan 200 juta. Pertanyaan saya, di hadapan Allah Ta'ala, dua manusia ini pahalanya besar mana? Yang satu ngasih 200 juta ke istrinya, karena duitnya banyak. Yang satu duitnya pas-pasan ngasih istrinya 100.000 tiap bulan. Di hadapan Allah, dua orang ini sama atau berbeda? Sama. Makanya kalau ada istri yang beda-bedakan suaminya, ngeri itu. Kayaknya aku mau 100.000, rakyat DE 200 juta. Kamu ngasih saya cuma 100.000, enggak seperti dia, 200 juta. Suami macam apa kamu? Allah akan marah kepada oknum istri yang semacam itu. Atau sudah dikasih 200 juta, banyak sekali, masih ngomong, mau 200 juta. Cuma 200 juta. Maka Allah juga akan marah. Kamu istri yang tidak bersyukur. Paham? Nah, kalau kita punya ilmunya banyak, kemudian kok ngajar kemana-mana, ya ngajar kemana-mana. Followersnya banyak, subscribernya banyak, ngajar kemana-mana, santrinya banyak. Sementara kamu cuma punya ilmu ngajari turutan. Alif, ba, bahkan tilawati nggak paham. Ya, kiroati nggak paham. Iqra nggak paham, pahamnya turutan zaman dahulu kala itu. A, I, U, Ba, Bi, Bu, taunya cuman itu. Kemudian kamu kumpulkan tetanggamu yang sudah umurnya 65 tahun, 70 tahun. Dapat santri 5 orang. Kamu ajari ngaji 5 orang tadi dengan sungguh-sungguh, pengen bagi ilmu, nilainya tidak kalah dengan yang ngajari 200 juta orang. Ajib atau nggak ajib itu? Ajib. Nah, pertanyaan saya, dan jenengan ini ilmunya banyak atau sedikit? Yo akeh. Tiap Jumat ngaji yo. Betul ya? Tiap Jumat belajar. Pertanyaannya, sudah pernah diajarkan belum? Kan begitu, disimpan dewe. Harusnya kan diajarkan sampai rumah, kalau istrinya nggak ikut diajarkan ke istrinya. Sampai rumah kalau suaminya nggak ikut diajarkan suaminya. Duduk sama anak diajarkan anaknya. Lingkungan yang terdekat. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Orang yang punya kelapangan rezeki, infak dengan kelapangannya. Kalau rezekinya sempit, ya infak sesuai kesempitan rezekinya. Dalam konteks as-sa'irun sama al-wasilun, orang yang berjalan dan orang yang sudah sampai. Maka orang yang sudah sampai itu punya kewajiban membimbing yang baru berjalan. Ya, yang sudah sampai itu punya kewajiban membimbing yang baru berjalan. Yang sudah berjalan punya kewajiban membimbing yang masih di rumah. Yang di bawahnya. Jadi nggak ada yang kemudian kok, oh itu bukan kewajiban saya. Udah saya nggak bisa, saya nggak mampu. Oh kok enak betul, ya saya udah sampai. Terus dia mau enak-enak gitu ya? Ya enggak, biar ngerasain susahnya. Enggak ada seperti itu. Yang berlimpah ilmunya,
dia harus cari seseorang, 2 orang, 3 orang, 10, 100 yang dia bisa bagi sebanyak mungkin ilmunya. Ya sebanyak mungkin ilmunya. Karena itulah orang-orang soleh itu mengatakan, kalau orang itu sungguh-sungguh cari guru, maka dia akan temukan guru itu sudah ada di depan pintu rumahnya. Kenapa begitu? Karena guru itu cari murid lebih hebat daripada murid cari guru. Guru itu pengen ilmunya dikasihkan semua ke muridnya. Sementara murid pengen cari guru yang bisa membagi ilmu. Kalau muridnya sungguh-sungguh cari, maka gurunya akan langsung ketemu. Saking apa? Saking banyaknya guru yang mendaftar, mohon diterima jadi guru. Kalau dibalik gitu konteksnya, mohon diterima jadi guru. Pengen ngasih ilmunya. Ikhwani rahimakumullah. Karena itulah orang-orang yang soleh, beliau-beliau itu membagi ilmu dalam tanda petik. Ya, ilmu dalam tanda petik. Di antara ilmu adalah an-nur al-ilahi. Cahaya yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang soleh itu tugasnya bagi anwar itu. Nur itu dibagi. Cahaya itu dibagi. Karena banyak orang itu berjalan, cahayanya masih redup. Nah sementara orang-orang yang sampai sudah jadi cahaya. Dia sudah memancarkan cahaya. Yang satu masih cari cahaya. Gambarannya begini. Ini dulu sudah pernah saya terangkan dan pernah saya contohkan. Tapi ya insya Allah diulang-ulang terus gak ada salahnya ya. Insya Allah jadi baik. Akhir-akhir ini kan ada pemadaman bergilir dari PLN, betul ya? Karena situasi dan kondisi yang mengharuskan pemadaman bergilir. Lampu rumahmu padam, mati. Apa yang antum lakukan? Mau ke kamar mandi, mau ke dapur, mau ke ruang tamu, mau ke ruang tengah, mau ke halaman, padam semua lampunya. Apa yang antum lakukan? Cari cahaya. Betul? Entah senter, entah lampu belakang handphone. Kalau di Solo saya sudah hampir tidak ketemu yang cari lilin. Iya, sudah hampir tidak ketemu yang cari lilin. Sekarang udah enggak ya, solar cell. Pakai lampunya, lampu tenaga matahari udah disiapin. Intinya cari cahaya, betul? Kamu nyalakan cahayamu. Tik. Terus di belakang sana ada kakakmu atau adikmu. Dari kamarnya mau keluar. Tahu kamu bawa senter, tahu kamu bawa lampu. Apa yang dilakukan oleh kakakmu tadi? Diam atau minta tolong? Tolong senternya, tolong lampunya, tolong kamu ke sini, betul? Sehingga sang adik pun nyamperin kakaknya, bawa senter tadi, kemudian keduanya berjalan bersama. Membawa senter biar enggak kesandung, biar tidak jungkel, biar tidak nabrak sesuatu, biar pandangannya jelas. Karena ada cahaya yang tadinya dipegang satu orang, ternyata bisa membawa orang lain. Betul? Ternyata terangnya senter tadi, di luar sana ada orang yang enggak kenal sama sekali. Di luar rumah, enggak kenal sama sekali. Karena rumahnya ini bercahaya, yang di luar yang tadinya mau ngambil duitnya jatuh enggak kelihatan. Tiba-tiba walaupun cahayanya agak redup kelihatan, oh itu duitnya. Itu duitnya. Dia enggak minta cahaya, dia enggak cari cahaya. Lagi toleh kanan, toleh kiri. Ya uangnya di mana? Tapi karena di dekatnya ada cahaya, maka dia pun dapat pertolongan karena kebagian turah-turahan cahaya. Betul begitu? Ya, ini baru sama-sama berjalan. Ya baru sama-sama berjalan. Cari senter. Nah bayangkan kalau kemudian di rumahmu ada genset 200.000 watt. Lampunya padam. Tik, otomatis klik, nyala. Sempat bingung enggak kamu? Antum sempat bingung enggak? Enggak sempat bingung. Kenapa enggak sempat bingung? Sudah punya cahaya sendiri. Sudah punya cahaya sendiri. Nah ibaratnya orang yang udah sampai itu cahayanya itu sudah Allah munculkan dalam dirinya. Sehingga dia tidak cari cahaya dari hasil sholatnya, tidak cari cahaya dari hasil zikirnya, tidak cari cahaya dari hasil sodakohnya, tidak cari cahaya dari hasil tolabul ilmnya, tidak cari cahaya dari hasil silaturahimnya, tidak cari cahaya dari hasil solawatnya, tidak cari cahaya dari hasil istighfarnya. Tidak. Kenapa? Karena semua itu sudah pernah dia lakukan, solawat, istighfar, zikir, sodakoh, silaturahim, sampai dia sampai, begitu sampai sama Allah dijadikan satu cahaya yang ngumpul dalam hatinya, cahaya zikir, cahaya sodakoh, cahaya sholat, cahaya puasa, cahaya silaturahim, semuanya menyala tanpa henti. Paham? Nah sementara orang yang baru berjalan, biar tidak keblasuk, biar tidak kepleset, sholatnya ditambahi, biar cahaya sholat membimbingnya. Sedekahnya ditambahi, biar cahaya sedekah membimbingnya. Zikirnya ditambahi, biar pahala cahaya zikirnya membimbingnya. Makanya as-salik, ciri-cirinya salik, itu apa? Kathratul auradi. Nah anak salik kok wiridnya didik, enggak ada. Jadi kita ini termasuk salik atau masih duduk nyawang-nyawang?
Kalau salik orang jalan itu, zikirnya banyak, istighfarnya banyak, sholawatnya banyak, semuanya serba banyak, sedekahnya banyak, sesuai dengan yang dia miliki. Sedekahnya banyak, tholabul ilmnya kenceng, karena dia lagi berjalan. Tapi begitu orang sudah sampai, coba lihat, beda. Makanya jangan kalau lihat kiai-kiai sepuh, mungkin kok nggak kelihatan banyak berzikir ya. Bukan nggak zikir ya, nggak kelihatan banyak berzikir. Kok hampir 20 jam cuma duduk nemoni tamu. Ini kapan ini sholawat 1000 kalinya? Kok kita nggak tahu sholawat 1000 kali ini? Ini ngajinya nggak mungkin sempat ngaji 5 juz, 10 juz ini. Mungkin cuma ngajinya satu lembar. Kalau lihat waktunya, ya lihat waktunya. Terus mbok tiru. Oh ya udah besok kita ngobrol sama temen. Udah nggak usah zikir, nggak usah wirid, nggak usah banyak-banyak ngaji. Ya beda makom, yang satu sudah sampai, tugasnya membagi cahaya. Yang satu baru jalan, tugasnya cari cahaya. Ibarat, mohon maaf kalau bab gitu jenengan mungkin kurang paham, termasuk saya. Kalau pakai ilmu gitu kurang paham, tapi kalau bab fulus insya Allah paham. Ada karyawan gajinya 1 bulan 500.000, kalau nggak terima gaji itu ya silakan cari kerjaan di tempat lain. Saking susahnya cari pekerjaan dia terima. Gajinya jauh di bawah UMR, 500.000 dia terima. Kemudian karyawan tadi tugasnya dia kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jam 7 pagi sampai jam 7 malam, bukan jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Sementara bosnya punya duit jumlahnya 200 M. Bosnya nih, duitnya 200 M. Perusahaannya ada 500 perusahaan. Terus bosnya itu duduk, minum kopi, baca Al-Quran, misalnya ya, kemudian telepon ngobrol sama temannya, habis itu lihat medsos misalnya, si bos tadi, kok enggak kelihatan kerja ini si bos ya. Terus karyawan tadi mau niru, dia enggak nyapu, dia enggak ngepel, ya, dia enggak bersih-bersih, dia duduk di depan bosnya, cuma duduk newang gini. Loh, kamu kerja? Enggak, saya tak niru bos aja. Pertanyaan saya, itu kira-kira dimuliakan atau dipecat? Dimuliakan atau dipecat? Dipecat. Karena beda makomnya, yang satu itu lagi bekerja mengumpulkan harta. Yang satu sudah jadi miliuner. Sudah jadi orang yang sangat kaya. Perusahaannya sudah jalan, dia nggak ngantor, duitnya datang. Lah Pak Yai tadi, dia mungkin ngajinya cuma sedikit, tapi dia ngaji dalam arti menjelaskan isi Al-Qurannya banyak, dan dia punya santri yang hafal Al-Quran, 10.000 santri hafal Al-Quran. Dia yang ngajari. Terus kamu kok ngomong, Pak Yai kelihatan nggak punya amal. Ini kadang-kadang kan begitu. Salah menilai. Dan itu terjadi karena ya tadi, lawang cahayanya baru jarak 1 meter. Kok enggak ya mau lihat dalam kegelapan, ya jarak 200 meter. Yo nabrak. Contoh, kalau enggak pakai contoh begini akan susah. Insya Allah kalau pakai contoh jadi lebih mudah. Jalan tol, yang gampang ya, namanya juga tol, bebas hambatan, walaupun banyak hambatan. Ya tol, jalan tol bebas hambatan. Lajur sebelah kiri untuk jalan, sebelah kanan hanya untuk mendahului. Kalau enggak nyalip jangan di kanan, itu aturan baku di tol. Tapi pelanggaran 99% terjadi. Kenapa? Orang lebih suka di kanan semua. Jarang orang itu mau di kiri, kecuali super ngantuk dan super capek baru ke kiri. Kalau enggak, semuanya, lah aku meh nyalip kok. Enggak ada yang disalip, pokoknya meh nyalip. Di kanan semua. Habib kok tahu? Ya karena saya hampir ya setiap saat itu jalan di jalan tol. Malam hari, mobil dengan cahaya lampu yang redup. Jarak pandangnya hanya 5 meter. Hanya 5 meter. Pakai dim, jarak pandangnya jadi 10 meter. 10 meter. Pertanyaan saya, berani enggak dia ngebut jalan 160 km per jam? Berani enggak? Kalau waras, normal, pinter, enggak berani. Kenapa? Enggak kelihatan yang di depan. Tak gas, tak tahu ada mobil tanpa lampu, belakang, nabrak. Ngerem, enggak nyanda, betul? Maka sopir tadi yang paham, lampu saya ini redup, lampu saya ini jaraknya terlampau pendek. Dia akan jalan pelan-pelan dan hati-hati, menyadari jarak pandangnya itu terbatas. Clear? Tidak akan ngebut. Nah ini orang, zikirnya sedikit, ilmunya sedikit, amalnya sedikit, semuanya serba sedikit, cahayanya redup, gaya. Saya akan terjang semuanya, insya Allah selamat. Pergaulannya enggak dikontrol, kumpulnya enggak dikontrol. Ya, dia merasa, wah saya akan bisa melihat dengan jelas mana halal yang halal, mana haram yang haram. Yakin dia bisa seperti itu. Akibatnya, akhirnya dia yang haram ditabrak. Alasannya, saya kira halal kok. Ya, yang haram ditabrak, alasannya saya kira halal. Lah, saya belum tahu. Orang belum tahu kan nggak ada salahnya toh Ustaz. Siapa sih ngomongnya? Orang belum tahu itu syarat nomor 1 apa? Cari tahu. Kalau udah cari tahu, dijalankan, ternyata yang ngasih tahu salah, lah itu lain masalah.
Nah dalam perjalanan ke Allah Ta'ala, as-sairun, orang-orang yang jalan itu selalu dia memperbanyak cahayanya, memperbesar cahayanya dengan zikir-zikir yang luar biasa. Makanya kita dengar sejarahnya orang-orang soleh yang satu hari baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW sebanyak 120.000 kali. Terserah percaya boleh nggak percaya? Boleh, faktanya ada. Kalau belum bisa ya itu nasibmu. Tapi ada orang yang Allah buat bisa. Ada yang Allah buat mampu. Ada yang sholat sunnah, Rabi'ul Adawiyah radhiyallahu anha satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal ini orang-orang yang luar biasa. Istighfarnya Rabi'ah al-Adawiyah itu istighfar tanpa henti. Sampai beliau mengatakan istighfaruna yahtad ilal istighfar. Istighfar kita ini masih butuh diistighfari. Karena beliau istighfar. Istighfar tok hidupnya. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi banyak itu zikir-zikirnya. Kalau kita baca riwayatnya para ulama di Indonesia nih ya, kalau lihat zikir wiridnya ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian. Luar biasa. Nah terus kita ngakunya mau berjalan. Wah, pokoknya terima nasib mawon. Nanti kalau jatahnya surga alhamdulillah, kalau neraka ya ojo nganti. Modelnya gitu. Nggak ada usaha. Maka nggak masuk nih dalam kelompok sair pun nggak masuk. Cirinya pejalan, cirinya salik itu amalnya luar biasa. Nggak ada amal sedikit, amalnya banyak. Yang penting kan istiqomah. Adua muha wa inqol. Istiqomah meskipun cuma sedikit. Nah dia artikannya sementing istiqomah didik, nggak apa-apa salah. Nabi nggak mengajarkan begitu. Nabi mengajarkan adua muha, yang langgeng wa inqol. Kalau kamu udah berjuang banyak nggak mampu, jangan paksakan diri. Sedikit nggak apa-apa, istiqomah. Tapi targetnya banyak. Orang banyak amal soleh, bukan sedikit amal soleh. Nah, ketika seseorang itu sudah memperbanyak cahayanya, dia bercahaya, cahaya itu menarik cahaya yang lain. Ngaten. Tahu lampu nih, lampu. Coba lihat ke lampu itu. Itu ada binatang enggak itu? Ada wereng atau laron ya, mendekati lampu. Semakin besar cahayanya, kalau itu musim laron atau werengnya sama laronnya semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak. Didatangi sama pencari cahaya. Nah kalau ada hamba Allah yang bercahaya, itu malaikat di langit lihat cahaya, sama-sama cahaya ngumpul. Didatangi malaikat. Nah kalau yang jalan itu peteng dedet. Nah itu temennya juga yang sama-sama peteng dedet, delok koncoku. Diparani. Paham maksud saya? Akhirnya nggak usah pakai ritual ngundang setan, nggak usah. Setannya akan datang kepadanya, nggak usah diundang. Paham? Kenapa? Dia memancarkan sinyal, temani aku. Moro tuh setan-setan itu. Tapi orang-orang yang udah mencari cahaya, gak usah ngundang malaikat, gak usah ngundang orang soleh, gak usah ngundang orang baik, otomatis Allah akan dekatkan yang soleh, yang baik kepadanya. Sampai di sini jelas? Oke, berarti tugas kita apa? Yunfik. Ya ayo, keluarkan ilmunya. Walaupun cuma sedikit, nanti kalau maulid misalnya, ya keluarkan suaranya, walaupun cuma punya suara. Kalau kita lagi dalam satu majelis dijelaskan dapat 1 poin, oh saya dapat 1 poin, ya udah, ini dibagi poinnya. Atau kita dapat suatu share-sharean yang bagus, share yang bagus. Kita tahu ini benar, kita pernah belajar. Kita belum bisa ngomongnya, ya udah tak ewanginya, nyebarno. Keluarkan itu. Nah itu namanya kita nambah cahaya kita. Nambah cahaya kita. Problemnya orang zaman sekarang, kehilangan nur. Kehilangan cahaya. Ngapunten. Ini bicara fakta ya, fakta. Gak usah pakai ngarang-ngarang. Antum kalau hadir majelis semacam ini, dimanapun majelis itu berada, majelis semacam ini, mikirkan yang ruwet-ruwet, jadi ruwet atau jadi biasa? Jadi biasa ya. Jadi misalnya kalau ada beban hutang yang besar, sebelum datang ke majelis itu rasanya beratnya luar biasa. Sampai di majelis rasanya berat atau ringan, sampai dipikir hilang. Tak pikir loh, utangku sak mene, sesuk kudu dibayar. Kok gak iso sumpek ya aku ya? Sampai ada orang nawa itu sumpek. Hadir majelis, aku pengen golek sumpek tuh di majelis, nantang dia. Sumpek Reno, semua yang gak enak didatangkan di dalam pikirannya. Hasilnya mental tuh, nyingkir. Tidak bisa masuk ke hati yang gak bisa. Kenapa terjadi seperti itu? Karena di dalam majelis itu anwar malaikah. Cahayanya malaikat itu kumpul jadi satu. Nah, kita di dalam cahaya tadi. Ya, sumpek-sumpekin, ruwet-ruwet, kegelapan. Kegelapan kalau ketemu sama cahaya, hilang sendirinya. Orang sampai usir, hilang dewe. Coba itu kalau waktu gelap, gimana cara ngusir gelap? Oh gelangan itu kan gelap ya. Cara ngusir kegelapan bagaimana? Datangkan cahaya. Berarti yang namanya kegelapan itu kata lain dari apa? Tidak adanya cahaya. Berarti gelap itu ada atau tidak? Ayo. Sederhana toh? Maka hidup ini tugas kita adalah memperbesar cahaya masing-masing. Di antaranya wudu itu nur. Orang yang sering wudu insya Allah itu susah sumpek. Susah sumpek, wudu itu nur. Kemudian apa lagi? Qiraatul Quran itu nur. Solawat itu nur. Istighfar itu nur. Thalabul ilm itu nur. Ngajar begini nur. Sodakoh nur. Nah kalau kita diberi Allah harta yang banyak, memperbanyak cahaya,
kalau memang suruh sholawat berat, ya harus kuwi. Duitmu cuman sing akeh. Saya butuh cahaya. Jadi nanti kalau sedekah tuh lain kalimatnya. Bukan mau ben dadi akeh, enggak. Kamu kok rajin sedekah kenapa? Butuh cahaya saya. Butuh cahaya. Makanya orang yang sedekah makanan, sedekah minuman, ya sedekah sesuatu dikatakan nanti akan jadi cahaya di alam kuburnya. Betul? Nanti menjadi penerang di alam kubur. Lah kuburan yang peteng aja jadi bercahaya, apalagi cuman urusan dunia. Jadi gampang semuanya. Kalau kita punya yang namanya cahaya. Sehingga kalau antum sudah Allah mudahkan untuk belajar ini, maka jadilah pengajar. Tapi sesuai batasnya loh ya. Contohnya malam ini kok dapat pelajaran tentang biar nggak bingung, nggak sumpek, hadirkan cahaya. Ya udah kalau gitu di rumah sama anak istri tadarus Al-Quran. Diajarkan istrinya anaknya, yuk duduk bersama tadarus. Ngaji resa, ya wis, duduk bersama baca sholawat. Terserah sholawatnya apa, istighfar bareng. Ya, takbir bareng. Kabeh raiso, ya udah nanti kita sholatkan bareng-bareng. Mosok dijak istighfar bilang nggak bisa, diajak sholawat bilang nggak bisa, diajak sodako bilang nggak bisa, diajak ayo sudah takbir kamu takbir nggak bisa, tahmid nggak bisa, tahlil nggak bisa. Orang iso kabeh, ya engko tak takbiri. Ya, takbirkan 4 kali, tahu? Disolatkan jenazah, naudzubillah min dzalik. Artinya nggak mungkin gitu loh kita nggak bisa menyampaikan sesuatu, kemudian nggak bisa terima sesuatu, nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang bisa kita sampaikan dan bisa kita terima. Itu yang disampaikan Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah, yunfik dzu sa'atin min sa'atih. Kemudian hikmahnya, ada satu yang menarik di ayat tersebut, bahwasannya Allah tidak menyemangati orang itu jadi pasif. Jadilah penerima, enggak. Tapi jadilah pemberi. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Yunfik, walaupun kamu enggak punya, tetap kamu infak. Jadi tangan yang aktif berkarya. Bukan tangan yang pasif menikmati hasil karya, enggak. Nah, kalau kita mau tahu ciri-cirinya orang soleh, itu hidupnya detik demi detik berpikirnya, gimana saya bisa manfaat untuk orang lain. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya, itu kalau di Timur Tengah zaman dahulu, ya di Timur Tengah zaman dahulu, kalau di Indonesia biasanya di depan rumah ada kendi ya, padasan untuk orang wudhu kan gitu ya, di depan rumah masing-masing. Karena memang jarak dari satu desa ke kota itu hampir nggak ada pemisahnya, langsung nyambung. Tapi kalau di Timur Tengah, dari satu kota ke kota lain itu nempuh padang Sahara yang sangat luas. Maka ada yang wakaf rest area. Ya, wakaf rest area. Apa itu rest area? Di situ ada sumur, di situ ada toilet. Itu di Timur Tengah begitu. Zaman dahulu ya, belum ada tol, masih naik keledai, naik kuda, naik onta. Nah, muncul satu pertanyaan. Di toiletnya rest area wakaf tadi itu, ada tempat yang dibuat oleh orang dengan maku tembok atau kayu dipaku untuk naruh baju ketika wudhu. Ada musafir nih, taruh di situ, tok, udah biar nanti kalau yang mau wudhu butuh lepas baju, gampang, ada centelannya. Pergi musafir ini, datang musafir yang lain, kok ada paku ini, dicabut, pakunya dibuang. Pertanyaan saya, dari 2 musafir ini pahalanya yang besar yang mana? Kebanyakan orang yang ilmunya seperti kita terbatas ngomong, loh yang masang paku, yang cabut tuh ngerusak itu. Sudah ada pakunya kok dicabut. Yang tadi yang pertama baik itu, dia udah masang paku. Sehingga orang kalau nyentelkan gampang. Sementara yang kedua, ngapain dia nyabut-nyabut pakunya yang sudah dipasang sama orang? Itu umumnya kita orang awam yang belum paham ilmu dengan detail. Sementara dalam kaidah fikih, menyingkirkan mara bahaya itu lebih utama daripada mendatangkan manfaat. Menyingkirkan mara bahaya lebih utama daripada mendatangkan manfaat. Itu kaidah usul fikih begitu. Maka ketika Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala, seorang yang sejak usia 4 tahun tunanetra. Sejak usia 4 tahun tunanetra. Tapi dari usia 4 tahun itu sholat sunnahnya 1 hari 200 rakaat. 1 hari 200 rakaat. Ketika beliau sudah jadi ulama besar ngajar, ditanya kasus ini, permasalahan ini. Bagaimana ini Habib, ada masalah seperti ini. Mana yang lebih bagus dari 2 orang ini? Yang nanya mana yang lebih bagus, berarti yang nanya paham. Dua-duanya baik. Tapi kalau kita kan nganggap yang nyabut tadi jelek, yang masang itu bagus, kita orang awam. Tapi kalau ulama tahu, ini dua-duanya orang baik. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, yang pertama niatnya baik, dia dapat pahala sesuai niatnya. Yang kedua, juga niatnya baik, dia dapat pahala sesuai niatnya. Yang pertama niatnya ngasih manfaat sama orang, dia dapat pahala memberi manfaat.
Yang kedua, niatnya ngasih manfaat sama orang dalam bentuk agar orang seperti saya yang tunanetra tidak kemudian matanya kena paku. Paham ya? Karena ini di tempat yang bisa menyebabkan paku tadi, kalau orang yang nggak lihat, kejeduk, akhirnya matanya kena paku atau tubuhnya terluka. Maka menghindarkan orang dari kejadian semacam itu lebih utama daripada memberi fasilitas orang naruh pakaian. Yang pengen saya garis bawahi, pembahasannya ulama ini tentang memberi manfaat sama orang semua itu. Betul? Memberi manfaat sama orang. Kalau pembahasan kita, bagaimana caranya mendatangkan manfaat untuk diri kita masing-masing. Bahas warung bakso yang kita pikir, gimana ya saya dapat bakso yang enak. Kita masih di makom itu. Beda kalau Habib Umar bin Zain di pojok sana pakai kacamata itu. Itu kalau bahas warung bakso yang dibahas, gimana caranya saya bisa traktir teman-teman saya itu. Yang dipikirkan temennya itu ya. Beda makom, yang satu cari cocok lidahnya, yang satu mencocokkan lidahnya biar cocok sama lidah teman-temannya. Nah kalau yang model cari cocok lidah sendiri, ini gak mulia, namanya nuruti hawa nafsu. Tapi kalau dia tuh cari yang cocok lidahnya dengan niatan mau ngajak teman-temannya, biar senang nanti kalau makan bakso di tempat yang enak, maka ini adalah sesuatu yang namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah tercahayai hatinya.